itu kuntilanak ya. Gua di atas begitu nempel kayak gitu. Soalnya setelah itu saya dimanapun lihat bang, sampai di Sumarekon aja, di Sumarekon kan di belakang situ kan gelap tuh. Oh ya udah, yang namanya gaib ada di situ, yang namanya pocong, kuntilanak, segala gondoruo, segala apalah, buaya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Irul Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah yang tentunya menarik dan horor mencekam untuk Anda dengarkan. Tapi di kesempatan kali ini narasumber tidak akan memberitahu dirinya lebih detail. Tetap kita ambil ceritanya di sini yang sangat menarik ya. Dan sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa yang belum sholat silakan sholat, yang belum makan dan sediain rokok dan kopinya ya. Langsung aja mungkin kita berkenalan dulu dengan narasumber ya. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan abang siapa ini? Panggil aja Panjul ya. Panggil aja Panjul ya. Ini nama samaran Bang Panjul. Oke Bang Panjul ya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke ceritanya nih, Abang bercerita, saya ingin menanyakan kira-kira benang merahnya nih, cerita ini seperti apa? Benang merahnya itu ceritanya pengalaman saya sendiri ya. Selama saya habis sakit, terus ada kejadian mistis yang nggak saya duga-duga. Oke, kejadian di luar nalar ya? Di luar nalar. Sakitnya itu bukan medis gitu Bukan ya? medis. Oke, tanpa banyak waktu langsung saja ke narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ceritanya, kita dari awal. Dari awal banget nih Bang ya? Dari awal banget. Sebelumnya saya tuh orang yang kagak percaya sama gitu-gituan Bang, sama yang goib-goib kayak begitu, sama berbau mistis gitu nggak percaya? Yang berbau mistis saya nggak percaya. Saya yang segala santet, segala apa saya nggak percaya Bang. Oke. Tapi waktu saya kecil dulu tahun 2008 itu saya sempet, kalau dibilang belajar, nggak sengaja belajar saya bilang, soalnya karena kalau saat lagi bela diri itu kan, orang belajar bela diri pasti kan nanti setelah itu kan diajak ke kuburan, nyari-nyari kayak begitu-gitu Anda. Ya berarti kan? Abang dulu pernah ikut suatu perguruan bela diri gitu? Pernah kayak gitu. Ya emang biasanya dia diuji mental lah ya. Uji mental. Iya benar-benar. Uji mental di situ. Iya. Nah di situ ya kita nggak ngerasa apa-apa Bang. Yang namanya kita juga sama kita nggak percaya kan. Cuman ya kalau ngerasa merinding apa-apa ya gitu pastilah ada rasa takut. Wajar, itu manusiawi kalau saya bilang. Nah sampai tahun 2004 itu teman saya bilang, katanya saya ada ngikut 2014 itu saya ada ngikutin, katanya ada yang ngikutin. Di situ saya nggak percaya sama sekali. Iya, saya bilang enggak, gue nggak percaya kayak gitu-gituan. Padahal dia indigo Bang, dia indigo. Saya tahu dia indigo, dia bisa ngeliat segala ini, sampai batu aja sama dia pernah diajak ngobrol. Orang itu tuh orang Bandung, ada teman saya. Dia bilang, lu ada yang ngikutin, kalau lu nggak percaya udah ntar juga lu ngerasain sendiri, kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya saya udah bertahun-tahun lah itu omongan kayak gitu saya lupain, saya nggak pernah pelajarin, nggak pernah saya iniin, udah saya jalanin hidup saya apa ala kadarnya manusia biasa lah. Kita bekerja, kita makan, kita hidup seperti biasanya lah gitu. Sampai suatu saat saya ada masalah sama orang. Nah disitulah, setelah kejadian itu saya sakit lumayan lama, nggak bisa bangun, saya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Badan yang aturan berat saya 89 itu turun sampai 72 kilo. Berat saya turun tuh dalam waktu yang lumayan cepet. Kalau orang diet kan lama nurunin berat badan, ini cepet banget dah, turun 72 kilo. Saya juga akhirnya ya di situ saya cuma bisa berpasrah diri aja lah sama Allah kan. Tapi
ada orang datang ke saya, datang satu-satu mau ngobatin. Sampai saya diruqyah aja itu saya nggak sadar. Kalau kata istri saya kayak macan. Itu Surupan berarti ya. kesurupan. Berarti dari waktu awal bela diri itu berapa tahun jangkanya tuh? Wah lumayan lama juga bang. Dari 2008 Iya, sampai ke 2000. 2020. Cuman kata istri saya kayak macan dah, ngegerung segala ini. Nah abis dari ruqyah itu setiap malam bang saya ngeliat yang nggak bisa kita lihat dah. Dibilang ya itu yang namanya orang gede tinggi hitam, itu saya ngeliat astagfirullahaladzim. Kita yang namanya manusia biasa bang ya, baru ngeliat kayak gituan hati kayak ngeri banget dah, takut banget dah kita tuh ya, sampai nggak bisa tidur kita. Pokoknya setiap hari itu, setelah itu saya ngeliat yang aneh-aneh dah, bolak-balik gitu dah ya. Emang penyakitnya non medis ya bang ya. Akhirnya saya berobat kemana-mana dah, sampai 7 orang obatin. Itu terakhir yang ke-7 itu alhamdulillah saya sembuh sama tetangga saya sendiri. Itu juga nggak sengaja bang sembuhnya. Saya juga awalnya saya ngimpiin dia dipegang sembuh kayak gitu. Nah kita pengen sebenarnya ya sembuh bang ya, namanya orang sakit pengen sembuh kan. Kita pengen nemuin dia, takutnya ntar nggak bisa atau apa gitu, kita malah malu sendiri ya. Tapi mungkin karena jalan Allah, akhirnya dia datang sendiri. Saya dikasih air sama dia, air jam-jam sama madu. Setelah 2 hari itu kuasa Allah dah, saya bilang itu saya sembuh total. Saya Total bisa gitu. jalan. Sembuh total saya. Oh, udah kayak orang nggak sakit apa-apa. Benar-benar nggak kayak sakit apa-apa. Sebelumnya saya nggak pernah ngerasain tuh yang namanya apa sih, pengalaman mistis itu nggak pernah, baru itu doang. Nah setelah saya ngerasa setelah sembuh dari situ, berapa bulan kemudian dah setelah sembuh itu, nah itu awalnya gini bang, malam-malam kira-kira jam 1 atau setengah 2 saya bangun, perut saya mules. Saya bangun, buang air, saya WC ya kan. Biasalah kita kalau di WC, kalau nggak nyanyi paling sambil ngerokok, ya kan? Sambil ngerokok, kita ngerokok di situ. Nah di situ tiba-tiba bang, itu benar-benar energi itu, suasana itu benar-benar beda banget dah, kayak biasanya. Dan suasana itu pernah saya rasain, udah lama banget. Yang saya bilang itu di tahun 2008 itu pas saya waktu kekuburan. bela diri itu. Nah, iya, saya ngerasain kayak gitu. Wah ini ada apa nih, gitu kan ya. Perasaan saya selalu pengen lihat ke atas tuh. Perasaan saya, cuman karena saya takut bang ya, takut ada apa-apa, makanya saya lawan. Tuh sampai akhirnya saya kalah juga sama perasaan saya. Saya lihat ke atas, subhanallah itu, astagfirullahaladzim ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa dah itu. Itu kuntilanak ya. Wah di atas begitu, nempel kayak gitu, matanya gede banget kan, melotot. Wah udah serem banget dah, saya nggak bisa ngomong apa-apa dah. Yang saya rasain, saya itu cuman kita mau ngomong bismillah segala bacaan ya, kita nggak boleh kan di dalam WC kan. Iya benar-benar. Nggak boleh kita. Terus kita mau lari juga maaf fasas kita masih nempel. Iya benar. Gitu ya kan. Ntar kalau misalnya nanggung ya. iya kita lari malah ampar-amparan kayak gitu kan. Wah akhirnya saya cuman itu doang bang. Saya cuman berpasrah diri aja ya kan. Saya cuman gebruk meja 3 kali sambil bilang pergi lu. Alhamdulillah di situ pas saya lihat nggak ada. Nah tapi semenjak kejadian di situ bang, wah itu dah saya nggak pernah bisa tidur lagi dah tuh. Saya dah sering banget saya yang niat yang namanya mungkin disebutnya gondorwo kali ya. Orang badannya berbulu, giginya caling merah ya, kayak gitu. Sering banget saya ngeliat tuh kayak begituan. Sampai saya cuman, ya Allah kok gue jadi bisa ngeliat begini mulu ya, apaan ini ya. Sampai kita ke kuburan aja bang, yang namanya jin kayak gitu, segala pocong apa itu saya ngalamin tuh bang, lihat tuh bang. Sampai saya aja kaget bang, pernah namanya saya jalan sendiri ke warung ya. Di jalan itu orang lewat padahal bukan.
Padahal bukan orang, bukan orang, tapi Iya. perawakannya. manusia. Iya. Manusia. Kita jalan bang, wah udah kita ngerem ya. Pas kita udah ngerem, kita takut nabrak ya kan, orang nyebrang begitu aja, ya kan, hilang. Kata saya, wah ini mah yang macam-macam ini mah nih, kata saya. Wah udah nggak bisa dipikir lagi dah saya dah. Di situ benar-benar bang, saya karena saya rasa takut saya ya apa gitu, saya jujur aja saya mah orang yang pengecut, ngeliat kayak gitu-gituan, takut saya mah. Udah akhirnya saya pakai begituan, cuman bisa berpasrah diri aja bang. Akhirnya, cuman yang mengganggu saya itu saya nggak bisa tidur. Setiap kali saya tidur, itu pasti niat yang namanya di mimpi saya itu, yang serem-serem itu yang gondoruo yang talinya panjang ya kan. Selalu mimpi buruk Selalu mimpi buruk tuh bang. semenjak kejadian ngeliat Semenjak ngeliat itu di WC. di WC. Soalnya setelah itu saya dimanapun lihat bang, sampai di Sumarekon aja. Di Sumarekon kan di belakang situ kan gelap tuh, yang sekarang banyak kafe-kafe di situ tuh. Iya. Gelap. Saya sampai kalau itu saya suka lewat situ sama anak istri saya. Itu saya jalan sendiri abis dari rumah teman ceritanya bang, ya kan. Subhanallah itu bang, benar-benar ya, yang namanya di situ saya baru ngerasa, oh ya udah, yang namanya gaib ada di situ, yang namanya pocong, kuntilanak, segala gondoruo, segala apalah, buaya lah, ular berkepala manusia, segala apa itu saya lihat. Benar-benar pas saya, waduh ini nggak bisa didiemin begini bang, ya kan. Saya sampai akhirnya saya cuman bisa istighfar doang bang. Kita sholawatan ya, kita pembacaan doang deh setiap ngeliat kayak gituan. Saya berharap tuh nggak pernah ngeliat gituan lagi, tapi setiap hari itu saya selalu ngeliat kayak gituan. Sampai suatu saat saya mikir bang, saya duduk di depan situ tuh, saya sambil ngerokok sambil ngeteh. Saya mikir, kok gue begini ya gitu. Karena rasa takut bang, gitu. Kok gue begini ya, kenapa ya Allah, apa kalau misalkan gue belum sembuh, harus kemana jalannya, harus bagaimana gitu. Nah itu bang, saya lagi ngerokok di depan rumah saya, di meja itu rokok saya taruh sama teh, saya lagi ngerokok asik sambil bengong. Tahu-tahu jin dari kolong meja keluar, warnanya biru, matanya gede banget matanya. Ngucap begini, ngomong, bagi rokoknya dong. Oh, dia sempat berdialog Bang. Iya, bagi rokoknya dong. Kita kaget bang, orang kita lagi bengong kan ya. Pas itu astagfirullahaladzim, bener dah tuh saya. Abis itu saya coba beraniin diri bang, saya pegang, ya. Nah kita pegang dia itu kayak kita megang kapas bang, lembut gitu ya? Lembut banget dah, langsung lepas begitu aja. Yang namanya tangan gede kan dipegang bang ya, harusnya kalau begini kan nggak bisa ya. Ini langsung seret ya, lembut banget, halus banget dah. Nah itu akhirnya saya beraniin bang, saya ngeliat ke kolong, ini matanya kelihatan bang. Keluar nggak lu. Saya lawan tuh bang rasa takut saya. Sebenarnya pas kejadian itu saya bener-bener merinding bang, bener-bener takut banget saya. Itu kepikiran bang, saya sampai seminggu bang habis ngeliat gitu. Udah kepikiran, apa ini ya atau ya Allah gitu. Nah disitulah bang saya mulai mendekat bang sama yang kuasa bang ya. Soalnya saya berpikir semua balik lagi itu punya Allah, dan ya kita ini cuma makhluk gitu kan. Sama siapa lagi kalau kita nggak berserah diri kayak gitu. Akhirnya galau saya, keresahan saya, kebingungan saya nanya ke ustadz saya. Saya tanya, Pak Ustadz, akhir-akhir ini saya ngeliat kayak begini. Dia malah ketawa bang. Iya, mau ketawa. Udah biarin, kata dia gitu. Udah biarin, nggak apa-apa. Terima aja, kata dia gitu. Nggak apa-apa. Cuman saya takut pak, gini. Udah jalanin aja, kata gitu kan ya. Kalau selama baik dan nggak mengganggu, jalanin aja. Gitu. Udah nggak apa-apa. Sampai saya bilang berarti aman nih pak, gitu. Aman, selama lu nya nggak macem-macem, kata dia begitu. Ya udah akhirnya bang, kita habis curhat kayak gitu, dapat jawaban seperti itu, ya kan. Saya nyoba bang baca surat jin bang, tuh ya. Saya nyoba. Habis kayak gitu saya pengen belajar lagi gitu ya tentang jin itu seperti apa. Saya baca surat jin. Ya saya nggak apalah, pokoknya saya tahu setelah baca surat jin itu
Itu nampak yang benar-benar tuh jin yang gede banget tuh, ya kan, ngucap sama kita assalamualaikum gitu. Dia memperkenalkan diri, ya kan, dia memperkenalkan diri dia jin gitu ya, ana jin gitu. Dia ngomong kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong apa-apa bang karena udah rasa takut ya, merindingnya itu nauzubillah menjalik dah, bener-bener itu saya nggak bisa apa-apa tuh. Cuman abis saya baca surat jin gitu, saya kalau tempat saya nenangin diri itu di luar bang, di bangku yang tadi abang duduk itu. Saya di luar, saya nenangin diri, senderan di situ bang. Padahal sebelumnya cerah tuh bang, langit bang, bener-bener cerah banget. Itu tiba-tiba hujan gede banget dah. Hujan, tiba-tiba hujan gede. Awal angin dulu, tahu-tahu hujan gede, tak 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 tak. Nah itu bang, saya berasa kayak kebagi dua bang. Tuh, saya berasa kayak kebagi dua. Kepala saya puyeng betul. Nih kebagi duanya dalam apa nih maksudnya? Badan saya kayak keluar satu lagi bang. Oh Iya, kayak kebelah gitu badan. Gitu, kayak wah puyeng banget dah. Pas hujan kayak gitu tuh. Nah, ini demi Allah bang. Di situ saya ngeliat saya. Percaya nggak percaya dah. ini kayak Oraga Sukma gitu ya? Lah nggak tahu dah kalau kayak gitu. Saya nggak ngerti dah. Saya ngeliat, intinya saya ngeliat saya gitu kan ya. Saya ngeliat astagfirullahaladzim, dan dia pun kaget juga ngeliat saya. Astagfirullahaladzim. Begitu. Akhirnya kita cuma main lihat-lihatan doang bang. Tuh, cuma main lihat-lihatan doang. Kata saya, udah tuh nggak begitu lama. Abis itu udah hilang begitu aja. Nah pas dia hilang, hujan pun berhenti. Nah itu pas abang kayak kebagi dua ini, abang posisinya di mana nih? Yang di abang duduk apa di? Saya lagi telentang tiduran gini sambil mikir bang, ya kan, sambil ya biasalah kita ngerenungin gua dosa apa gitu ya. Berbahan gitu. Iya, bisa kayak begini, dosa apa ya, kok bisa sampai ngeliat kayak begini tuh. Itu benar-benar saya bilang pengalaman paling nggak enak dah bang. Saya bilang ya, makanya kalau ada orang pengen indigo jangan dah, bener-bener nggak enak. Itu saya ngeliat saya, habis saya ngeliat dia hilang gitu, hujan berhenti, nggak pakai gerimis dulu, ya udah berhenti aja. Tuh, kata saya, ya Allah, apa yang ingin kau tunjukkan sama saya Allah, sampai saya gitu kan ya. Udah, akhirnya saya cuman istighfar doang bang ya, kali saya banyak dosa kali selama hidup kali ya. Yang namanya kita ngejalan hidup, namanya kita salah itu kita kan nggak pernah tahu bang, ya kan. Kita cuma istighfar aja ya, istighfar. Akhirnya saya bawa sholat lagi bang, saya bawa sholat, hati saya rada tenangan. Habis itu saya tidur, dan di mimpi saya itu saya ketemu sama saya lagi. Dia ngomong, bahasa dia leluhur saya, dan saya menolak itu bang. Sekali lagi saya menolak itu. Kalau leluhur jangan mengaku leluhur gituin kan ya, saya bilang. Mungkin situ korin saya bilang gitu. Jangan ngaku leluhur. Kalau situ korin saya, yang baik-baik aja lah gitu kan ya. Saya nggak mau segala yang buruk ada di saya tuh ntar saya malah jadi musyrik gitu. Saya nggak mau ada orang yang ngaku leluhur saya ntar saya percaya malah saya jadi musyrik gitu. Saya gitu. Sampai saat ini aja bang, saya jujur, saya bisa begini, bisa nggak kayak gini, itu yang saya takutin apa? Musyrik. Seperti itu bang. Tuh. Nah habis ketemu saya mimpi begitu bang, itu saya benar-benar kayak ada yang ngojak ngobrol bang. Di kuping terus ada percakapan gitu. Iya, kayak ada percakapan. Kalau saya bilang awalnya itu penyakit bang, ya. Penyakit, entahlah penyakit apa, yang jelas penyakit psikologi atau saya banyak pikiran atau apa ya kan. Sampai saya tuh ke psikiater, katanya sehat-sehat aja bang. Oh sempet cek juga. Takut ada gangguan apa gitu, sehat-sehat aja katanya, nggak ada masalah apa-apa kata gitu. Mungkin cuman kecapean kata gitu kan ya, cuman kecapean. Kata saya kecapean kenapa ya gitu, apa karena kurang tidur atau apa gitu kayak. Oh ya udah saya terima tuh bang, tapi kalau kata dokter baik-baik aja. Akhirnya kan saya nanya sama orang yang bisa bang, ya kan. Nah yang orang bisa itu bilang gini, itu
ada yang ngikutin kamu, dia pengen berkomunikasi sama kamu, kata dia gitu kan. Coba kamu cerita. Ya udah, akhirnya saya ceritain tuh bang, ya kan, saya ceritain sama seperti saya nyeritain kayak begini, saya ceritain. Nah habis itu bang, saya jadi sering kesurupan lagi. Tuh, di situ sering kesurupan lagi saya. Kata bini saya, ntar saya jadi aki-aki, ntar jadi apa namanya, kayak pahlawan lah, apalah nggak ngerti dah gitu, pahlawan dari Sosok Jepang yang masuk itu beda-beda. Iya, kayak apa, pernah bini saya bilang katanya yang masukin saya itu tentara Jepang. Emang saat itu saya habis dari proyek bang, tuh dari proyek situ saya habis. Di situ kan kalau malam kan ada tukang-tukang kayak HP-HP bekas black market gitu kan. Iya, emang dari situ saya. Terus saya ngeliatin yang Tugu itu aja tuh. Nah pas dari situ kata bini saya kemasukan tentara Jepang, katanya gitu. Tapi komunikasi. Bini saya yang komunikasi dah, kalau saya nggak tahu dah. Ya kan, taunya berarti kan awal dari komunikasi pasti kan. Kayak gitu. Saya apa sih namanya, setelah kayak begitu bang, saya jalanin hidup saya. Ya udahlah, gue terima aja dah yang namanya begini dah, kayak gitu. Siapapun yang mau ikutin gue, mau di tentara Jepang atau jagoan atau apa gitu, ya udah dah ikutin aja. Saya cuman pasrah doang bang. Cuman saya kasihan sama bini saya bang. Tiap malam itu saya bang, pasti setiap saya habis sholat itu saya kesurupan. Saya kesurupan. Hampir setiap hari apa gimana? Hampir setiap hari kita. Sampai mertua saya aja capek kali bolak-balik. Ya, sampai guru saya, ustadz saya gitu ya, sampai mikir, sampai bilang gini, udah berobat dulu dah ke yang lain. Sampai kayak gitu bang, berobat dulu dah ke yang lain gitu. Mungkin kalau sama yang lain dia bisa terbuka, kata gitu, unek-uneknya apa gitu, jadi ntar tahu penyebabnya apa gitu kan. Akhirnya ustadz saya mesen begini bang, ustadz saya, ntar ada 5 orang datang, kata gitu kan ya, datang, insya Allah kalau misalkan dia baik dia ngobatin lo gitu kan. Saya tanya siapa Pak Ustadz gitu, gue juga nggak tahu siapa, pokoknya ntar ada gitu. Dan itu benar bang, ya mungkin kuasa Allah sih, saya bilangnya ya kuasa Allah ya, didatengin 5 orang itu bang. Nah itulah di situ saya terbuka bang, saya ngobrol sama dia, ya kan, cerita sama dia, akhirnya diajarin sama dia yang apa namanya, segala mengendalikan seperti ini gitu. Dan di situ mereka itu bicara gini bang, mereka itu yang ngikutin mereka leluhur, ya kan, dan mereka bilang saya pun yang ngikutin saya leluhur, ya kan bang, kayak gitu. Saya bilang ini bukan leluhur, bukan, ini mah jin. Saya bilang gitu, iya jin, emang leluhur kita tuh jin begini-gini. Wah enggak, beda, saya bilang. Jin, manusia, saya bilang gitu ya. Selalu saya begitu bang, sampai saya akhirnya menentang diri saya bang gitu ya. Gue nggak mau nerima yang kayak beginian kalau sampai ngaku ngeleluhur gitu, karena gue nggak mau tersesat. Saya bilang gitu, karena saya bisa ngeliat bang, alhamdulillah dah gitu ya. Mungkin dikasih kelebihan sama Allah, saya bisa ngeliat gitu. Saya bisa berkomunikasi, sampai saya akhirnya gini bang, saya sempat berkomunikasi sama yang aku leluhur saya. Saya berkomunikasi sama dia. Lu siapa? Tetap jawaban dia akan leluhur. Tuh kan, jawaban dia leluhur lu gitu kan ya. Kalau leluhur gua berarti tugas lu apa gitu, ngelindungin lu. Kalau lu ngelindungin gua berarti lu jangan ngegoda gua. Sampai saya gitu bang ya, jangan ngegoda gua. Oh udah dah, yang namanya jin mah ngomongnya kan ngaco bang, ya kan, ngomong cerita kemana. Saya bilang nggak ngaruh lu cerita seperti itu gitu. Nah sekarang yang gua minta, apapun bentuk lo, apapun siapapun lo gitu, tunjukin diri lo sebenarnya. Soalnya setahu gua jin itu nggak ada yang bentuknya indah tuh, kayak gitu. Dan di situ bang, saya bang benar-benar ditunjukin tuh yang namanya bentuk jin itu bang. Dari bentuknya yang ular, anjing warna hitam, ya kayak binatang-binatang melata kayak gitu dah.
terus ada yang bentuknya seburuk-buruknya bentuk deh itu bang, bertanduk ya kan, matanya merah, di sini juga ada tanduknya gitu kan. Dengan membawa segala macam barang-barang yang enggak kita duga-duga dah gitu. Berpakaian, ada yang berpakaian mewah, dan akhirnya mereka ngomong gini, jin sama manusia itu sama bang, sama, kehidupan jin sama manusia itu sama-sama kita tuh ada yang sekolah, sama-sama makan, sama-sama menyembah Allah, kata dia gitu. Akhirnya saya diceritain panjang lebar, ada yang melahirkan, ada yang gini. Nah saya bilang gini, kalau jin sama manusia sama gitu, berarti tugas jin itu apa yang paling utama gitu. Karena dia bilang menggoda manusia, kata gitu, menggoda manusia, membuat manusia takut, membuat manusia tunduk, kata itu, membuat manusia menjadi sesat, kata dia gitu. Saya bilang lagi, kalau misalkan membuat manusia sesat, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir bang, ada yang Islam, ada yang kafir jin itu. Terus saya bilang, kalau yang kafir tugasnya apa? Yang kafir itu tugasnya akan membawa manusia itu ke neraka, dan dia akan terus berusaha untuk membuat manusia tersesat. Tapi kalau yang muslim gitu, kalau yang muslim ketika manusia sholat, kayak abang nih ya, abang, bang Jenal, itu pasti ada bang, setiap manusia itu pasti ada yang ikutin. Tapi kalau abang bawa ibadah, itu jin itu akan ikut ibadah bang. Karena apa? Tugas jin itu, jin, malaikat itu suruh tunduk sama manusia, bersujud sama manusia. Bukan berarti manusia itu Tuhan ya, bukan. Itu tugas jin dari Allah. Makanya ketika manusia itu ibadahnya bagus, maka jin akan menyembah tuh manusia, nggak akan menyesatkan. Justru insya Allah kalau misalkan emang kehendak Allah, dia akan ngejaga kita. Iya benar. Seperti itu bang. Ya seperti ini kan, manusia itu khalifah di bumi ini kan. Nah seperti itu. Manusia khalifah di bumi kayak gitu. Seperti itu bang. Itu juga saya kadang aja gini bang, tanpa saya sadar itu kalau lagi ngobrol begini nih ya kan, itu kadang ada yang masuk ke saya gitu bang, ya masuk ke saya ngasih nasihat, abis itu keluar gitu, ngasih nasihat nih sama kayak yang lagi ngobrol gini nih. Iya. Biasanya seperti itu. Mungkin kali ini enggak kali ya. Kali ini enggak, soalnya saya tadi biasanya kalau saya lagi kotor itu masuk bang. Kalau saya lagi kotor tuh maksudnya saya habis buang air kecil nggak wudu gitu, habis buang air besar nggak wudu lagi gitu. Atau saya lagi berpikir jorok, namanya manusia bang ya. Kadang berpikiran jorok atau apalah gitu. Atau dalam keadaan junub, itu biasanya saya habis ngobrol begini, ini masuk. Tapi tadi makanya sebelum itu saya tadi wudu dulu, takutnya apa? Nanti lagi enak-enak ngobrol begini, yang masuk, yang ini ngomong bukan saya, kayak gitu. Nanti setelah itu abang nanganinya susah. Saya bingung ntar takutnya. Makanya tadi saya sebelum itu saya kamar mandi dulu, saya wudu dulu, minta izin dulu, biar nggak diganggu juga bang. Gitu. Soalnya kalau misalkan kayak begini, apalagi gelap kayak gini, mereka tuh hadir bang, kayak gitu. Intinya dari pengalaman saya ini, siapapun manusia itu pasti ada yang ngikutin, pasti. Cuman jin itu selalu minta sama Allah bagaimana supaya nggak dilihat sama manusia. Tapi ketika Allah ngasih kita entah itu kelebihan atau kekurangan, saya bilang kita bisa ngeliat kayak gitu, itu harusnya jadi pelajaran buat kita gitu, bukannya sebuah kebanggaan kayak gitu. Soalnya apa, bisa ngeliat seperti itu tuh, kita bisa ngeliat jin, bisa berkomunikasi dengan dia, itu suatu hal yang gak enak. Makanya kalau ada yang bilang itu gangguan jin juga, bisa ngeliat seperti itu. Kita diganggu supaya kita ngeliat dia, habis itu kita ntar percayaan dengan dia, kita ngikutin dia, akhirnya ujung-ujungnya kita musyrik. Iya benar. Tuh, kayak gitu. Jadi ya pada intinya saya juga nggak bisa cerita panjang lebar, nggak bisa banyak-banyak. Soalnya ya saya takut nanti kebablasan juga bang ya. Gitu. Intinya kita sebagai manusia jalani aja apa yang
sekarang ada sama kita gitu, dan jangan coba mengganggu dunia mereka, karena ketika kita udah mengganggu dunia mereka, kita yang akan terbawa sama mereka. Seperti itu bang. Kayaknya cukup bang ya. Cukup soal sakit itu cukup sampai di situ. Sakit itu Ya. sakit udah cukup sampai Cukup itu bang. situ. Soalnya kalau misalkan kita ceritain sakitnya, itu sebenarnya saya paling sebel ya nginget sakit-sakit itu, soalnya keluar yang kagak-kagak kayak kuku. Ya, oke. Kalau nggak mau Iya. diceritakan ya nggak apa-apa. Tapi Iya. intinya ya seperti itu ya. Seperti itu bang ceritanya bang. Oke, mungkin ceritanya seperti itu, dan saya sini punya pertanyaan ya. Mungkin apakah waktu awal bela diri itu ada ritual seperti pembukaan mata batin, Bang? Pas bela diri itu, Ya. iya pas sebelum masuk ke kuburan Ah. dibuka mata batin atau itu saya nggak pernah tahu bang ya. Cuman saya ditepuk begini bang 3 kali di sini saya nih. Ya. Ya, ditepuk, jalan. Setiap murid ditepuk, jalan. Berarti sendirian masuk kuburan tuh? Misah, Oh, misah. misah. Iya sendirian saya Sendiri-sendiri pokoknya gitu? sendiri-sendiri, misah pokoknya Tapi semua itu. di dalamnya tuh ngapain cerita aja, Pak? Di situ saya suruh diem, katanya pokoknya kalau ngerasain ada sesuatu rasain aja. Oh, kita suruh merasakan suasana di situ, energi di situ. Iya, ikutin aja. Yang namanya kita belajar bela diri pasti bang, yang namanya belajar kayak energi itu pasti ada kan ya. Iya, pasti. Energi, apalagi kayak kalau bela diri kan kadang ada ilmu dalam segala Iya, apa kan. tenaga dalam. Tenaga dalam, Tenaga iya dalam. kan. Nah itu kayak gitu, makanya guru saya bilang mata ditutup bang. Iya, mata ditutup. Kita nggak boleh ngeliat apa-apa, pokoknya mata ditutup. Kita suruh, pokoknya kalau ada ngerasain apa, rasain aja. Berarti abang situ duduk apa bagaimana? Saya udah jalan aja, saya jalan kemanapun saya sampai nginjek kuburan apa saya nggak tahu. Oh, berjalan mata Jalan ditutup. aja, mata tutup udah jalan aja udah. Suruh ngerasain aja, pokoknya ngerasain aja udah jalan aja. Oh, Kayak gitu. enggak. Di pikiran saya, bayang saya abang duduk suatu di bawah pohon di depan makam, bersila seperti layaknya orang mungkin semedi kayak gitu. Oh, kayak gitu. Saya kira begitu. Kalau itu gini bang, kita habis jalan kayak begitu, Ya. ya kan, jalan kayak gitu. Saya mah cuman ingetnya pesan begini dari almarhum guru saya, waktu itu ngomong gini, pokoknya kalau menurut lo mau berhenti, berhenti, udah diem di situ. Katanya, lu jalan, pokoknya ikutin jalan lu mau kemana, terserah, kata gituin kan ya. Tapi kalau lu mau berhenti, berhenti di situ, udah diem. Setelah itu lu rasain apapun yang datang ke lu, apapun yang lu rasain, apapun yang lu lihat saat itu, lu rasain. Udah seperti itu kalau pas lagi bela diri. Oke, itu. Nah, saya lanjut pertanyaan lagi. Jadi Oke, siap. sekarang saya masuk ke pertanyaan, kan ada tadi cerita di awal ada yang sedikit mengganjal nih ya. Waktu tadi abang bilang abang geng rokok santai ngeteh itu, kan ada jin yang muncul tiba-tiba dari balik meja ya, atas meja. Bisa di detail nggak bang cerita itu, bentuk wajah dan warna, pokoknya detail bentuknya, perawakannya itu seperti apa? Perawakannya tuh bang kayak manusia. Manusia. Ya, kayak manusia, cuman bentuknya warna biru. Rambutnya gondrong, matanya gede, hidungnya mancung. Hidungnya mancung, cuman bibirnya gede bang, ya kan, berjanggut, ya kan, berjanggut panjang banget. Nah itu warnanya biru dah. Nah terus ada kayak anting segala apa, dia bawa kayak di sini itu di pundaknya itu, saya bilang kayak apa sih, kayak yang kerajaan dipakai. Oh iya, gitu. iya benar. Kayak orang zaman dulu gitu ya. Oh, kayak orang zaman dulu gitu. Berarti bajunya seperti doang. Iya, itu doang seperti gitu. itu bang, kayak gitu. Oke. Nampak kayak Seperti yang ini mungkin di film kayak ya jin-jin kayak Aladin kayak gitu kan, biru kan gitu ya. Birunya ya bisa seperti itu bang, kayak Aladin gitu. Cuman ini kalau Aladin mah kan cakep bang ya, maksudnya jinnya masih kita nggak takut lah gitu. Bener. Mungkin kalau abang yang lihat nggak tahu dah. Saya ngerasa takutnya entah karena energi dia atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas matanya itu di luar Normal, di luar nalar dah. Iya. Berarti yang abang lihat nih, dia bentuknya padat, Yang saya lihat padat. tapi kulitnya seperti manusia. Iya. Tapi pas saya sentuh itu Sentuhnya tuh bagian tangan. tangan, Kan dia pengen gini bang ya, pengen nganin. ambil rokok. Iya. Saya giniin tuh, ya kan. Saya pegang gitu. Setelah itu dia ngelepas, itu bener-bener kayak kapas.
Setelah ini gue merinding gue pas posisi ini bener. Iya. Jadi di pikiran saya itu yang bayangin. So saya tahu mejanya yang tadi. Iya. Oke. Terus pas dia ngumpet di bawah bang, Iya. apa palanya doang yang kelihatan Ah itu yang kelihatan itu pokoknya matanya nyala bang. merah? Matanya iya pokoknya nyala dah. Nyala. Matanya iya pokoknya matanya nyala. Saya giniin, saya gebrak, keluar lu, saya begitu doang. Iya. Cuman dia enggak keluar. Ngeliatin aja gitu tuh. Udah setelah itu ya begitu dah. Iya. Oh. Iya, matanya gede banget itu yang saya nggak itu tuh. Dan pertanyaan selanjutnya. Oke, Tadi Bang. kan abang cerita ada 5 orang nih ya yang datang ke abang. Kira-kira tuh orangnya tuh orang normal maksudnya gitu, orang pinter, ustadz atau bagaimana? Dibilang ustadz bukan bang ya, tapi mereka itu percaya sama begitu-gituan bang. Oh iya. Iya, makanya kalau saya bilang nyembuhin enggak, saya bilang cuman lebih mengarahkan saya gitu bang. Iya. Iya, mengarahkan saya ngasih tahu. Iya kalau emang goib itu ada. Soalnya kan yang seperti saya bilang bang, saya dari awal sama goib itu saya nggak percaya. Mitos-mitos kayak gitu ya. Iya, saya nggak percaya. Sampai saya pun ngeliat sendiri gitu bang ya. Sebenarnya kalau misalkan penampakan yang saya lihat kayak kerajaan-kerajaan, orang-orang kayak kerajaan gitu banyak bang. Kayak temen saya ada, dia punya pegangan ya. Yang saya lihat itu orangnya orang kerajaan yang saya bilang tadi itu, badannya banyak emas, ada mahkotanya ini. Cuman waktu itu sempat saya bilang sama jin yang ikutin dia begini, bentuk asli lu seperti apa? Bentuk asli lu seperti apa? Setelah dia ngasih tahu, itu bentuknya yang nggak jauh sama bentuk yang jin yang saya lihat itu, cuman warnanya beda bang, merah dan bertanduk. Bertanduk, itu merah dan bertanduk. Oke, dan nah pertanyaan lagi nih, saya punya pertanyaan bang soal ini. Nggak apa-apa bang. Soalnya kalau tadi pas cerita motongnya kan nggak enak. Saya sambil ngerokok bang ya. Oke, silakan Biar santai. sebat ya. Pas abang komunikasi nih ya, nanya, ini abang maksudnya dalam kesadaran apa dalam abang kayak keluar gitu kan, marga sukma apa bagaimana nih pas abang nanya-nanya yang abang komunikasi itu? Kalau saya yang raga sukma atau segala itu keluar saya nggak tahu dah bang ya. Saya kalau gitu ya. Intinya saya ketika saya komunikasi, kalau saya ngomong begini nih, Ya. keluar begini, mereka kayak nggak denger. Oh. Gitu. Iya. Tapi jadi kalau saya ngobrol sama mereka itu batin bang. Kayak di dalam batin gitu Iya, ya. di batin kita. Jadi kita kayak ngomong, lu siapa gitu tuh. Di hati nih ya, di batin kita gitu, lu siapa. Baru dia bisa nyaut. Tapi dia kedengeran abang dia ngomong. Dia ngomong saya denger. Oh, Iya. jadi abang ngebalasnya dari batin. Dari batin. Bukan percakapan seperti manusia kita ini. Enggak kayak gini. Oke. Siap. Abang, minum bang ya saya. Iya, minum. Jadi berarti abang nih tipe orang yang dari dulu nggak percaya sama begituan ya? Betul bang. Ya 11-12 sama saya, cuma karena berhubung saya kontennya misteri, ya saya harus terjun. Tapi bener saya dari awal main konten itu nggak pernah make embel-embel apapun, alami aja udah. Takut ya gitu, karena memang penasaran dan takut awalnya. Akhirnya terjun ke misteri. Iya. Dan abang sempat diobatin tuh ya. Sempat. Sekarang gimana? Apa masih bisa melihat atau gimana nih Kondisinya kondisi sekarang? bisa bang. Masih bisa melihat? Bisa. Sekarang nih Iya. bisa melihat? Bisa. Ada di mana? Ada. Setiap orang tuh saya bilang ada di belakang abang tuh ada. Ah, Yang badannya gede. ini maksudnya yang di sini atau gimana? Yang setiap hari ngikutin abang tuh ada. Wow, ini baru ketemu gue. Iya. Ini saya ada ini. Ada. Satu. Ada bang. Ada 2. Saya ada 2. Iya ada 2. Ini dalam pikiran saya ini penasaran sama orang-orang yang bisa melihat seperti ini. Saya sebenarnya nggak percaya karena ya itu saya nggak bisa melihat mereka. Dan memang pada dasarnya orang yang awalnya tadi seperti
bela diri gitu, ada ritual kayak gitu, gampang kesurupan berkali-kali, dia tuh lebih peka matanya. Entahlah itu apalah sebutannya ya. Iya. Tapi bener ada saya di sini. Ada, abang ada. Ini? Sama Bang Jenal pun ada. Semua baik lagi bang. Kita tuh semua Ada. pasti diikutin bang. Soalnya tugas mereka itu, tugas jin itu menggoda manusia bang. Iya. Ketika abang mempercaya mereka, ya kan, adanya mereka. Kalau abang nggak berdampingan dengan, saya baik lagi, kalau kita nggak berdampingan sama iman kita ke Allah, itu jatuhnya takutnya apa bang? Musyrik. Makanya banyak orang kan, maaf bang, saya kayak batu cincin itu, saya batu cincin banyak bang. Ya, yang tadi saya kasih tahu ke abang, ya kan, batu cincin banyak. Ada atau nggak adanya itu di batu cincin, tergantung kita menyikapinya bang. Tergantung kayak misalnya abang, nih batu cincin gue dari sini. Ketika abang bilang itu, maka cincin itu ada. Oh, dari mindset pikiran Dari kita. mindset kita itu ada. Berarti memancing mereka untuk datang. Memancing mereka untuk datang. Itu. Dan mereka itu akan mengganggu kita, ya kan? Mengganggu kita dan menggoda kita supaya kita percaya sama nih batu. Nyeleweng dan jatuh musyrik. Nah, seperti itu bang. Itu tugas mereka. Udah tugas jin lah. Iya. Itu dari awal pun kita diciptakan, Allah menyuruh jin itu untuk bersujud sama kita kan. Bersujud sama kita. Ketika para malaikat bersujud, cuman jin yang nggak mau sujud sama kita. Yang menentang. Makanya jin itu dikasih wujud seburuk-buruknya sama Allah, kayak gitu. Oke. Dan saya tadi dapat informasi dari teman saya, kalau abang nih pengen ikut ekspor, saya bikin konten. Boleh. Gimana? Iya, ayo. Nanti yang saya bukan takutin, saya resahkan ini ketika abang melihat, saya nggak melihat, kamera nggak melihat, nanti penontonnya bohong kali itu. Nah itu bang, dia. Iya, kayak gitu. Ribet juga kan? Ribet juga. Iya. Makanya kadang-kadang kan kayak di TV nih ya, kayak di konten-konten, saya nggak tahu lah di situ ya. Saya kadang kan ada orang yang bisa ngeliat, tapi kita nggak bisa ngeliat. Bohong lah, inilah, apalah. Mungkin yang si orang yang bisa ngeliat ini, iya emang dia ngeliat, gitu. Tapi karena kita dilihat nggak ada apa-apa, ya udah, anggapannya nggak. Intinya bang, di tempat sepi kayak begini, gelap aja tuh mereka senang. Ya, mereka akan hadir dari mana aja, gitu. Sepi, lembab, apalagi seperti kita menceritakan mereka ya. Iya, mereka akan datang. Mereka sama bang, jin itu sama manusia tuh sama, norak. Kadang ketika kayak lagi begini kita kumpul nih, apa sih yang dia omongin, mereka kumpul. Ada keramaian dia datang. Iya, mereka kumpul ngeliatin kita. Tuh. Karena mereka apa? Sekali lagi, mereka ingin menggoda kita bang. Iya. Kayak gitu, ingin mengganggu kita. Dalam tanda kutip, apakah jin yang kafir ini? Jin kafir ada, yang jin Islam pun ada. Sebenarnya bang, jin itu, jin Muslim pun sama menggoda kita juga bang. Menggoda kita supaya sesat. Tapi bedanya jin Muslim sama jin kafir, ketika jin Muslim itu mendekat sama manusia dan manusianya itu rajin sholat, jin itu maka akan jadi makmum kita bang. Iya. Tuh. Berbalik mengikuti kita. Iya. Sebelumnya saya pernah gini bang. Ini sebelum saya sakit bang. Ya. Di kantor itu bang, itu saya tahu itu bekas rawa, bekas apa namanya, bekas sawah dah. Dan di situ belakang rel situ kan sering banyak orang meninggal di situ bang. Dan saya pernah ada di situ kejadian tuh yang paling mistis banget di situ. Perempuan meninggal ketabrak kereta dalam keadaan telanjang. Di situ tuh, ya kan. Ini sebelum saya sakit bang. Saya sama begituan nggak percaya bang. Jadi waktu itu saya lagi lembur kerja di kantor. Saya belum sholat isya, jam 9 saya baru sholat isya, baru ingat, ya kan. Nah di situ saya sholat. Padahal saya baca diem, pelan gitu ya, nggak lantang. Ada yang aminin di belakang. Iya, amin. Sendiri, tapi sendiri. Saya sendiri, iya. Makanya pas itu saya baca lantang bang. Tuh kan, kayak begitu saya baca lantang. Setelah selesai saya lihat nggak ada siapa-siapa. Tapi pas abang dia bilang amin, abang sadarnya itu manusia. Saya sadarnya manusia. Taunya manusia. Taunya manusia. Pas saya nengok nggak ada siapa-siapa, udah saya lari, nggak pakai baca doa lagi. Saya lari. Di situ saya cuman cerita sama teman saya, sama atasan saya gitu, dan dia bilang emang kalau di sini mah ada gitu kan ya. Cuman saya pak mau nggak percaya ada ya, tapi kalau saya percaya saya takut
musyrik, Pak. terbawa. Iya, kayak gitu doang saya bilang. Makanya dari dulu tuh Bang, saya udah berapa kali Bang yang bilangin saya, lu tuh ada yang ngikutin, lu tuh ada yang ngikutin, ada yang ngikutin. Saya berusaha supaya nggak percaya. Sampai saya akhirnya bukannya percaya ya, emang seperti itu harus dipercaya juga supaya kita bisa apa sih namanya, bisa menghindar dari kemusyrikan, Iya. Bang. Kayak gitu. Berarti memang benar kita kalau melakukan apapun tuh harus diawali doa. Ya? Doa. Benar. Iya. Karena jin itu selalu ada ya kan, Iya. selalu mengikuti. Sekarang kayak gini Bang, kita kemasukan, kesurupan, ya, kita kesurupan, kita bacain segala ayat kursi, segala apa. Jin itu doanya lebih jago dari lebih kita. fasih bacaannya karena memang umurnya ribuan tahun. Nah, Sebelum kita lahir dia udah ada. Itu, jin itu seperti itu, doanya lebih lebih hafal dari kita, Iya. kayak gitu. Makanya, bagaimana sih kalau kita ngusir orang kesurupan jin gitu? Mintanya sama Allah. Baca doa apapun kalau dihafal ya mintanya sama Allah, ya Allah, semua kehendakmu jika engkau menghendaki, gituin kayak beri saya kekuatan untuk mengusir jin ini yang ada di dalam tubuh dia. Insya Allah Bang. Insyaallah. Iya, insya Allah. Kalau kita baca, nih katanya baca surat ini gitu. Nah kalau dia lebih jago bacanya bagaimana? Nah iya. Iya, sempat banyak kejadian seperti itu ya. Iya, Yang banyak kesurupan kejadian malah seperti itu. ngajarin. Nah iya. Yang ngobatin. Oke, mungkin segitu aja Bang ceritanya ya. Iya Bang. Ini kita banyak mengambil pelajaran dari sini ya. Ini konten ini kenapa kita dalam mode gelap ini ya, karena memang abang narasumbernya Bang Panjul ya. Iya. Nggak mau identitasnya terbuka, tapi kita bisa ngambil ceritanya ini dan kita bisa mengambil pelajarannya. Mungkin buat Bang Panjul, buat kawan-kawan subscriber Irul Akbar nih, ada pesan-pesannya nih buat pecinta konten misteri ya, khususnya umumnya buat orang-orang lah, dari apa yang abang alamin. Pesan-pesan saya ya, banyak orang yang nggak percaya sama gaib, ya kan, untuk menghindari kemusyrikan, tapi sebenarnya gaib itu ada, gitu kan. Kita imani saja karena gaib, Allah itu gaib, itu karena Allah itu gaib, maka kita imani aja supaya menghindari sesuatu yang buruk dari kita, kayak gitu. Sekali lagi, apapun yang terjadi sama kita, mau itu gaibnya dari jin atau dari kiriman manusia, sihir, kita tetap berlindungnya cuma sama Allah. Udah seperti itu aja. Tetap berlindung sama Allah, jangan berlindung sama yang lain. Oke, Gitu kadang manusia cuma perantara doang ya. Iya Bang. Dimuliakan Allah. Oke, mungkin buat sahabat cinta konten misteri Irul Akbar, kita sudah aja podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata di konten kali ini. Saya Irul Akbar beserta narasumber Bang Panjul undur diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.